Halo guys, perkenalkan nama saya Krismet Lubangna dengan NIM 230101002. Saya dari Universitas San Pedro, Fakultas FK, Prodi PGSD, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artificial intelligence. Tanpa basa-basi, kita masuk pada materinya. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan, revolusi teknologi masa kini. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Yang berikut ada beberapa contoh implementasi AL. Yang pertama, dalam dunia pendidikan, AL dapat digunakan sebagai tutor cerdas yang menyesuaikan konten pembelajaran dengan kemampuan gaya belajar dan pengalaman setiap siswa. Yang kedua, bidang bisnis. AL juga dapat digunakan untuk menganalisis data untuk pengembalian keputusan bisnis yang lebih cerdas. Yang ketiga, dalam bidang kehidupan sehari-hari, AL juga dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti asisten virtual, Xiang Agent, chatbot, marketplace, autocross, GPS, dan online translator. Yang keempat, platform streaming. AL juga dapat digunakan platform streaming musik dan film untuk merekomendasikan lagu atau film yang sesuai dengan minat pengguna. Yang berikut kecerdasan buatan. Ada 3 kecerdasan buatan. Yang pertama, definisi, kemampuan, dan tujuan. Definisi, AL adalah cabang ilmu komputer yang menciptakan sistem cerdas seperti manusia. Yang kedua, kemampuan. AL dapat belajar, beradaptasi, memecahkan masalah secara mandiri. Yang ketiga, tujuannya. AL bertujuan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai tujuan. Yang berikut jenis-jenis kecerdasan buatan. Yang pertama, AL5. Dirancang untuk tugas spesifik, contohnya asisten virtual seperti Siri atau Alexa. Yang kedua, AL kuat. Memiliki kecerdasan seperti manusia, masih dalam tahap pengembangan dan penelitian. Yang ketiga itu AL super. Kecerdasan melebihi manusia, masih berupa konsep teoritis dan spekulasi ilmiah. Berikut implementasi AL dalam kesehatan. Yang pertama, diagnosis penyakit. AL menganalisis citra media untuk mendeteksi kanker atau penyakit lain dengan ukuran tinggi. Yang kedua itu pengembangan obat. AL mempercepat proses penemuan obat baru melalui simulasi dan analisis data kompleks. Yang ketiga itu perawatan pasien. Robot AL menemukan perawatan pasien dan kondisi kesehatan secara real time. Yang berikut itu AL dalam transportasi dan logistik. Yang pertama itu kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi menggunakan AL untuk navigasi dan pengembalian keputusan di jalan. Yang kedua itu prediksi pemeliharaan. AL memprediksi kebutuhan perawatan kendaraan
mencegah kerusakan dan meningkatkan keamanan. Yang ketiga itu optimasi rute. AL merencanakan rute pengiriman paling efisien, menghemat waktu dalam bahan bakar. Yang berikut itu manajemen lalu lintas. Sistem AL mengatur lampu lalu lintas dan arus kendaraan untuk mengurangi kemacetan. Yang berikut itu peran AL dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran adaptif. AL menyesuaikan materi pembelajaran sesuai kemampuan dan gaya belajar setiap siswa. Yang kedua itu asisten guru. AL membantu guru menilai tugas dan memberi umpan balik secara otomatis. Yang ketiga itu akses global. Platform AL memungkinkan akses pendidikan berkualitas dari mana saja di dunia. Yang berikut itu tantangan dan masa depan AL. Yang pertama itu privasi data. Menggunakan data pribadi oleh AL menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan. Yang kedua itu perubahan pekerjaan. AL akan mengubah lanskap pekerjaan, menciptakan peluang baru dan menghilangkan yang lama. Yang ketiga itu etika AL. Mengembangkan AL harus mempertimbangkan dampak etis dan sosial yang mungkin timbul. Yang terakhir itu inovatif berkelanjutan. Penelitian AL terus berkembang, menjanjikan terobosan baru di masa depan.